Inilah pria asal Kutai Kartanegara yang sedang terlihat memilih-milih kayu bangris untuk membuat gasing khas Kutai. Pria yang bernama Nur Syamdani ini adalah pendiri komunitas keroan begasing di Kutai, Kalimantan Timur. Pria yang akrab disapa Dani ini berusaha memperkenalkan kembali kebudayaan permainan tradisional gasing dari sekolah ke sekolah dengan cara memperjuangkan masuk dalam event-event olahraga sehingga memperkenalkan ke dunia internasional. Proses pembuatannya pun, Dani harus menggunakan kapak dan mendudukkan potongan kayu itu di atas tumpuan dan memahat ke 4 sisi hingga membuat potongan kayu sedikit membulat. Setelah itu, potongan kayu tersebut dipasangkan kedua sisinya pada mesin bubut. Kedua sisi dikunci agar saat berputar tidak terlepas. Mata bubut sendiri untuk mengikis sedikit demi sedikit potongan kayu bangris itu hingga membentuk gasing. Untuk penyelesaian akhir, Dani mengoles gasing dengan cairan minyak agar pori-pori bagian gasing tertutup untuk membuat gasing tampak mengkilat. Proses pembuatan satu gasing memakan waktu kurang lebih 10 menit. Setelah selesai dibuat, Dani langsung menyetel gasing dengan menggunakan mesin bor untuk melubangi bagian ujung, atas, dan bawah. Dani pun menguji coba gasing yang ia buat untuk melihat keseimbangan gasing. Jika terlihat seimbang, gasing pun langsung diberi baut dan siap digunakan. Dani sendiri memproduksi gasing di sebuah gudang kecil di sebelah rumahnya. Ia juga menjelaskan jenis gasing Kutai yang ia buat. Salah satunya ada 6 jenis gasing, yakni gasing perangat, gasing pelele, gasing bengor atau gepeng, gasing tungkul atau jantung pisang, gasing buong berbentuk guci atau gentong, dan yang terakhir, gasing pendada berkepala 2. Jenis gasing terakhir ini hanya ada di Kutai. Gasing berkepala 2 ini biasa dimainkan pada zaman kerajaan. Dani mengatakan adanya pergeseran permainan tradisional gasing dulu dengan yang sekarang. Dulu, gasing dimainkan pada saat musim tanam. Namun tradisi ini mulai ditinggalkan dan permainan gasing hanya dimainkan pada saat perlombaan saja. Kita pembuatan gasing. Jadi berawal dari kita pemilihan bahan baku, khususnya kayu yang bagus itu kayu bangris. Tadi sudah kita cek yang mana yang bagus, serat-serat kayunya yang padat yaitu kayu bangris. Nah, setelah itu baru kita menarahi, artinya membundari kayu itu setengah jadi. Nah, setelah dibundari baru kita naikkan ke mesin bubut, kita tentukan model gasingnya. Kayak tadi model gasingnya gasing buong yang kita buat Kutai ini itu ada 6 jenis yang berhistoris. Jadi yang memang kita jaga nilai-nilai budayanya, gasing Kutai ini ada 6 jenis. Nah, salah satunya gasing tungkul. Gasing tungkul itu mirip dengan jantung pisang. Gasing tungkul itu desainnya agak tinggi, itu sekitar 13-15 cm ketinggiannya. Yang kedua gasing bengor. Gasing bengor ini, nah ini contohnya, gasing bengor ini gasing gepeng. Nah, gasing gepeng, agak gepeng, dia tidak simetris. Nah, gasing bengor ini biasanya umum digunakan oleh masyarakat Kutai di pedalaman. Seterusnya gasing di Kutai Kartanegara ini sebenarnya banyak. Mungkin hampir ya puluhan, ratusan jenis gasing yang berkembang tahun ke tahun tuh banyak jenis gasingnya. Cuma yang memang berhistoris itu ada 6 jenis. Fahris, salah satu pemain gasing ini mengatakan dirinya bermain gasing mulai dari bangku sekolah dasar. Tak adanya tempat bermain, ia dan kawan-kawan menggunakan media jalan sebagai tempat bermain gasing. Sejak SD. Ya. Karena asik mainnya. Ya. Dari gasing sendiri, Fahris sebelumnya suka main gasing atau memang dari kecil memang ya? Iya.
Mainnya memang di sini atau nggak ada tempat lain atau gimana? Kalau ada tempat lain, tempat lain. Banyak yang sering di sini ya? Iya. Meski begitu, pemerintah daerah masih minim perhatian terhadap pelestarian permainan tradisional dan berharap pemerintah daerah bisa membantu untuk mendampingi dan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Dani juga berharap permainan gasing bisa masuk dalam ekstrakurikuler sekolah. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews melaporkan.